Aman di Malaysia nggak 100% bahaya, tetapi kalau mau membandingkan ya, saya merasa di Indonesia itu lebih aman. Kerana kemarin ya, saya lagi main futsal gitu, terus ada satu mas gitu, namanya Fit, dia asli Makassar, dia datang. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video di mana ada pengakuan dari gadis Malaysia yang mengatakan kalau Indonesia dan Malaysia ternyata itu lebih aman di Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Aman di Malaysia nggak 100% bahaya, tetapi kalau mau membandingkan ya, saya merasa di Indonesia itu lebih aman. Kerana kemarin ya, saya lagi main futsal gitu, terus ada satu mas gitu, namanya Fit, dia asli Makassar, dia datang lagi ngobrol dengan saya, kenalan dengan saya gitu. Terus saya juga kenalan dengan dia, dan dia bilang, kamu besok mau jalan-jalan gak? Terus saya kaget, itu gak kenal 5 menit saya udah setuju mau jalan-jalan dengan Fit. Dan saya malah ajak teman Jepang saya, namanya Sayaka. Kami berdua sama Fit dan Ganesha, dua cewek asing dan dua cowok Indonesia. Kami main ke pantai selatan di Jogja gitu. Dan selepas saya dolan habis, sekarang saya fikir balik ya, waduh kalau di Malaysia kamu kayak gitu habis itu ceweknya habis gitu. Ternyata digituin di Indonesia aman ya. Kamu kenalan cowok baru, kamu dolan dengan cowok itu baliknya juga aman. Itu saya gak berani coba seperti itu di Malaysia. Dan kemarin ada cerita, ada satu cewek hampir digituin di kosnya oleh cowok jahat gitu. Itu diviralkan di WA grupnya, dijadiin satu message, diviralkan di line di WA group. Dan saya kaget kerana saya lihat dari respons orang Indonesia hal seperti ini ya, itu bisa menggoncangkan satu kota gitu. Dari respons orang Indonesia saya bisa lihat ya, hal seperti ini sangat serius gitu. Apakah perbedaan antara keamanan Singapura sama Jogja? Kalau di Singapura ya, itu keamanan itu diketatkan kerana undang-undang. Kalau di Jogja ya, itu aman kerana itu ada kesadaran sivik oleh orang Jogja. Kalau kemarin saya naik Gojek jam 1 pagi sampai di rumah aman. Dan kemarin saya pengen ke bandara jam 4 pagi naik go-kart aman juga. Dan ada lagi kemarin saya lagi bawa teman Malaysia saya, kami naik sepeda motor lagi main-main di Pacitan. Kalau di dekat Sungai Marun ya, kemarin beberapa tahun yang lalu lagi dibikin jalan baru aspal gitu. Jadi jalannya lagi jelek dan Google Map-nya dibawa kami ke sana. Dan kerana motor saya udah sampai satu tahap gak bisa maju, gak bisa mundur, maka kami terjebak di sana sehingga ada dua mas, mereka pekerja yang lagi bikin jalan itu, mereka lihat kami dua cewek asing terjebak di sana. Terus satu masnya dia bantuin kami bawa motornya, bawa satu orang dulu, terus naik, dia minta satu teman bawa motor, bawa teman Malaysia saya yang lain naik gitu. Itu pada seumur hidup saya gak pernah menyerahkan nyawa saya kepada orang asing yang saya gak kenal sampai 5 menit. Itu saya takut sampai saya lagi pegang bahunya mas, sampai ketat sekali karena jalannya emang sangat serem, banyak batu bata, pokoknya serem sekali gitu. Pas saya sampai ya, itu muka saya udah putih semua, dan itu masnya nggak minta imbalan apa-apa. Dan saya merasa ya, kalau di Malaysia kamu dua cewek naik motor, dua cowok yang nggak kenal, saya nggak janji aman, tapi ternyata di Indonesia itu mereka begitu membantu gitu, mereka nggak apa-apain gitu, cuma membawa kami sampai ke tempat aman gitu. Itu luar biasa sekali. Itu kalau masnya lihat video ini masih ingat, saya mau bilang terima kasih, sangat terima kasih. Kalau untuk saya merasa saya lebih happy di Indonesia kerana orangnya ramah. Kerana saya di Jogja itu kehidupannya juga agak slow, itu lebih santai gitu, orangnya nggak stres gitu, dan orangnya juga ramah. Saya tahu kalau saya kesusahan, saya nggak usah panik, pasti ada yang membantu. Misalnya itu nggak ada ban, pasti yang membantu. Itu nggak takut sendirian gitu. Makanya kalau teman tanya saya apakah saya ada keluarga di Indonesia, saya merasa
enggak butuh keluarga karena semua orang Indonesia itu udah menjadi keluarga saya. Itu luar biasanya di sini kalau orang Indonesia tahu kami orang asing sendirian di Indonesia, itu mereka mengambil tanggung jawab sebagai keluarga tanpa hubungan darah kepada kami. Dan kalau saya di Jogja ya, itu orangnya banyak senyum, banyak ramah. Jadi itu kamu kalau keluar, kamu ketemu orang, kamu bukan stres, kamu malah wah seneng ketemu orang. Kalau untuk saya ya itu sangat penting karena saya introvert, saya jarang mau keluar kenal orang. Tetapi kalau saya di Jogja, saya keluar, saya makan, ketemu ibu warungnya, terus saya ke kampus, ketemu dosen, ketemu teman-teman saya. Itu saya pas saya sampai ke kos itu saya jadi gembira gitu. Saya merasa ya semua orang di Jogja itu sangat nice sekali, sehingga apa ya, kamu seperti hidup apa ya di paradise, di surga gitu, di mana semua orang sangat santai, semua orang sangat nice, semua positif aja. Jadi kamu gak usah ke surga, itu surganya udah ada di bumi, itu kota Jogja. Dan kalau untuk tempat wisata ya, saya merasa Indonesia wah itu luar biasa sekali. Indonesia ada 17.000 pulau dan begitu panjang pantainya. Itu berbanding Malaysia ya, maaf ya, itu tidak bisa dibandingkan karena apa ya, Malaysia juga ada keindahan sendiri. Tetapi kalau kamu mau dibanding dengan Indonesia, Indonesia di sini, Malaysia di sini. Itu karena keindahan Indonesia itu luar biasa. Ada gunung berapi, itu terus itu pantai, itu pulaunya itu seperti pantainya di Espanyol, di Greek gitu. Kamu gak usah ke Eropa, kamu tinggal ke Indonesia aja, kamu udah dapat semuanya. Saya merasa kalau tempat wisata di Malaysia terlalu dipaksakan, itu kalau mereka mau menjadikan tempat wisata itu tidak natural gitu. Itu mereka kasih lukisan dinding terus dicat warna-warni gitu, itu gak natural seperti di Indonesia. Itu walaupun infrastrukturnya kurang tetapi tetap keindahannya ada, jadi wisatawan asing tetap datang. Kalau saya di Malaysia ya saya merasa biasa-biasa aja. Mungkin apakah saya udah biasa atau gimana, tetapi saya membandingkan ya emang biasa aja. Kamu bayangkan ya, kalau saya di Jogja itu saya bangun pagi dari kos saya bisa lihat Gunung Merapi. Setiap hari saya lihat Gunung Merapi. Tapi kalau di Malaysia saya merasa biasa aja, itu pantainya ya biasa. Kalau pantai yang cantik ya ada, itu tempat wisatanya, pulaunya yang sangat jauh gitu. Kemarin saya main ke Semporna di Sabah, saya merasa ya biasa aja. Gimana mau membandingkan dengan Indonesia? Coba kamu membandingkan pulau-pulau biasa dengan Komodo, gimana sih? Itu satu di atas, satu di bawah, itu jauh sekali. Gak bisa membandingkan. Dan karena ini ya, saya merasa Indonesia itu juga lebih happening. Pas saya sampai di Jogja ya, saya sangat senang karena saya lihat di Instagram, bahkan di mana-mana ada banyak poster, ada konser ini, ada acara ini, banyak sekali. Itu seperti apa ya, kota wisata yang sangat happening gitu. Kalau saya di Penang, kadang-kadang ada acaranya, tetapi itu bukan hampir setiap hari. Kalau di Jogja pasti ada sesuatu yang berlaku. Kalau saya di Jogja, saya merasa duduk di dalam kos sepanjang hari, gak kemana-mana, saya merasa saya miss out sesuatu gitu. Berbanding kalau saya di Malaysia, kalau orang Malaysia ya kami hang out yang kayaknya makan ke restoran Korea gitu, ke mall gitu, itu biasanya gak ajak ke pantai atau gimana. Tapi kalau di Jogja ya, wah, saya bisa diajak untuk mendaki gunung berapi, saya bisa diajak camping ke pantai. Itu Happy New Year-nya, saya pernah camping di pantai selatan dan itu ada banyak fireworks gitu. Itu luar biasa sekali, sangat cantik sekali. Ternyata kalau orang Malaysia itu Happy New Year-nya nonton TV atau di luar di mall countdown ya. Tetapi kalau orang Jogja malah camping, itu luar biasa. Dan itu kalau Jogja ada banyak acara, ada cultural show, nanti apa ya, ada wayang kulit, ada acara adat ini, acara budaya ini, pasti ada sesuatu yang berlaku. Tapi kalau saya di Malaysia, mungkin di tempat saya bukan begitu tempat wisata ya. Jadi itu juga biasa gitu, sehari lalu sehari gitu aja. Jadi kalau saya di Jogja ya gak pernah bosan. Setiap negara pasti ada kelebihan sama kekurangannya, makanya ada nama wisata. Kalau saya bosan dengan Malaysia, saya ke Indonesia aja. Kalau saya butuh sesuatu, saya pengen merawat
rumah sakit, saya pulang ke Malaysia, atau saya rindu rumah, saya pulang ke Malaysia. Itu namanya best of both worlds. Kita ngambil kelebihannya masing-masing negara. Walaupun Indonesia ada kekurangannya, tetapi kelebihannya lebih besar dan lebih banyak dari kekurangannya. Makanya itu orang asing datang ke Indonesia itu bertanya kami tahu, oh itu setiap negara ada kekurangannya. Tetapi kalau Indonesia itu orangnya sangat ramah, orangnya sangat baik hati, sehingga itu bisa jalan ke dalam hati, itu bisa tersentuh hatinya. Terima kasih. Oke teman-teman, ya demikian satu pengakuan jujur dari cewek Malaysia, di mana Indonesia itu lebih aman dari Malaysia. Dengan melihat pengakuan jujur dari cewek Malaysia ini, kita bisa tahu bagaimana keramahan dari warga masyarakat Indonesia terhadap orang asing yang datang ke Indonesia. Setiap negara, baik Indonesia ataupun Malaysia, semuanya mempunyai kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Oke teman-teman, ya demikian. Bagaimana nih menurut teman-teman dari cerita cewek Malaysia ini? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.